Shalom, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih. Selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita buka hati bersama. Kita akan datang menghadap sekali lagi kepada Allah Bapa kita, Tuhan Allah pencipta hidup kita, Allah yang mengasihi kita dan yang juga kita kasih. Semua mengasihi Tuhan, amin. Siapkan hati, hidup kita, roh jiwa tubuh kita untuk menyembah Dia, amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Hamba berdoa mengucap syukur terima kasih Bapa buat kasih setiamu buat hari yang baru, minggu yang ketiga ini Tuhan. Kami sungguh boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan dalam rumah-Mu, beribadah. Biarlah Tuhan panggilan ini kami penuhi dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah hidup kami Engkau pakai Tuhan. Engkau jadikan kami bertumbuh, terus bertumbuh dan bahkan berbuah-buah Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Bapa, hidup kami Tuhan, baik usia berapapun Tuhan. Oh saat ini Tuhan kami ada. Kami rindu Tuhan memakai hidup kami untuk jadi saluran berkat, menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyegarkan, memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau berkat keselamatan ini kami nikmati sendiri, tapi kami rindu oh Tuhan bahkan seluruh isi rumah tangga kami, keluarga kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami dan biarlah Engkau mengisi roh jiwa kami Tuhan dengan firman-Mu, sucikan kami, oh perbaharui kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan firman-Mu supaya kami disegarkan kembali dan kami kuat menghadapi segala apapun persoalan masalah yang harus kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan ada harapan yang pasti, ada kemenangan, ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan dan perlindungan penyertaan-Mu atas setiap umat-Mu. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengucap syukur. Kau juga menyertai yang sedang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau buat hati mereka bergegas untuk mereka boleh, oh Tuhan, datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, mendambakan Engkau, merindukan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami. Kami berdoa, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau mendekat kepada Bapa kita, Allah Bapa kita yang baik, Allah Bapa kita yang mengasihi kita, Allah Bapa kita yang setia, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, Dia Bapa, Dia bukan Allah yang jauh. Dia adalah Allah Bapa yang baik, yang memberikan dirinya melalui Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang telah mati buat kita, yang menjadikan hubungan kita, hidup kita boleh kembali dipulihkan untuk mengalami kasih karunia Bapa kita yang baik. Oh mari saat ini buka hatimu, sembah Dia, panggil Dia. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
Bapa kita di surga. Tuhan kita katakan, Bapa kau mendengar. Mari berseru, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sembah mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terus katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau yang maha mulia. Oh, Kau hadir, Bapa. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi angkat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, mungkin ada kepahitan, mungkin ada sakit hati di dalam hatiku, dalam jiwaku. Aku mungkin tidak suka dengan si A, si B, si C, dengan orang-orang di sekitarku. Mungkin dengan suami, dengan istri, mungkin dengan anak, mungkin dengan menantu, mungkin dengan besan, dengan siapapun, saudara. Biarlah hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami, tetapi saya mau katakan, saat engkau dekat dengan Tuhan, saat engkau membangun hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan rasakan jamahannya. Saat engkau membuka hatimu, memberikan hidupmu dengan penuh kerendahan hati dan bertobat, percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan melawat engkau. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka hatimu. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah pencipta hidup kita. Mari jangan pikirkan yang lain, tetapi percaya bahwa hanya di dalam Yesus kasih-Nya yang menjamah kita akan memperbaharui dan memulihkan keadaan kita. Mari jangan pikirkan apa yang sedang menyakiti engkau, oh kesakitan yang seperti apa, tetapi percaya bahwa Dia Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang mau dipulihkan Tuhan, kau yang mau disembuhkan, kau yang mau dibebaskan. Mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Oh mari katakan, mengalir kuasa dari tempat
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa. Katakan, Dia Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang hadir di sini sekarang. Saat ini Dia ada di sini, Dia ada di tengah-tengah kita. Oh, yang percaya serukan. Menyembuhkan yang terluka, ku katakan bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Bapa, akan Engkau menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari engkau yang mau menyembah Dia, mari bangkit berdiri sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa, mari sembah Dia. Oh haleluya, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Siapkan hati menyembah, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, mengucap syukur, mengucap syukur. Serahkan hatimu, serahkan roh dan jiwamu, tubuhmu untuk dijamah, untuk dijamah, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Aku percaya, dengan imanku katakan, Engkau hadir, Engkau menjamah kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Haleluya. Bahwa tiada yang tersembunyi di hadapanmu, tiada yang tersembunyi, semuanya nyata di hadapanmu Tuhan. Shika baba 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 baba. Ya na ra 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 mas, ya na ya ra ra mas. Oh ya ra mas. Syara ya la 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 la. Mari menyembah, menyembah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Shika baba baba la 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 la. Oh, lihat kasih-Nya, kasih-Nya dinyatakan. Oh haleluya, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang mengasihi kita. Suara Bapa Senaya Ramo, Dia tidak akan menolak setiap orang yang datang kepadanya. Dia akan membuka tangannya, menyambut setiap kita. Jesus, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan.
kami semua dikuduskan Tuhan pagi ini. Layakkan kami ya Bapa oleh kasih karunia-Mu. Syekabaya dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan kami. Kau pengharapan kami satu-satunya. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan dan terima segala hormat dan kemuliaan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia-Mu, tanpa kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami juga bisa mengasihi jiwa-jiwa. Kami bisa mengasihi karena kasih-Mu mengubah setiap hidup manusia. Kasih-Mu sanggup mengubah setiap karakter dan jiwa manusia. Oh, yang kotor, yang jahat, yang keji, yang najis. Oh, Engkau selamatkan dengan kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu membasuh, menyembuhkan, memperbaharui kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, oh Jesus, terima kasih Tuhan. Jesus, oh you are so good to me. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari katakan sama-sama. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku
di bumi, sembah mulialah namamu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, serukan, Allahku, ya Rajaku, aku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Allahku, ya Rajaku. Sekali lagi angkat, ku sembah di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Di tempat maha kudus Allahku, ya Rajaku. Katakan, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Mari beri kemuliaan bagi Raja. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan Allah kita yang dahsyat, amin. Dia Tuhan Allah kita, Raja segala raja. Sekali lagi beri hormat, kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Kita semua di sini percaya bahwa kita datang bukan karena percaya karena melihat dengan mata, tetapi percaya karena iman. Amin. Karena iman di dalam kita bisa melihat Tuhan. Amin. Siapa yang rindu jamahan Tuhan lebih lagi? Mari kita mau menyanyi memuji Allah kita. Sebab Dia Allah yang patut untuk ditinggikan dan dimuliakan. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian, katakan, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, tepuk tangan, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Kita, ya Yesus Raja kita yang layak dimuliakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama. Sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria.
Ria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita mau beri Dia pujian, kita berikan Dia kemuliaan, kita mau berikan Dia sembah kita. Amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amen. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, semua Gloria. Oh, berseru memuji besar Tuhan, di atas segalanya. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Sama-sama kita katakan Gloria satu kali, yang keras ya. Dua, tiga, Gloria. Haleluya, haleluya. Kita mau berikan semua yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Oh, mari berbagi kasih, senyum, salam, katakan shalom, God bless you. Selamat pagi, semangat, haleluya. Dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesesakan, tetapi hanya dekat Tuhan ada rasa tenang dan puas. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Yang kerasukan. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, jemaat yang kuat katakan, hanya dekat Allah saja, oh, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Lebih keras. Daripada nyala keselamatan. Amin. Hanya Dia. Hanya Dia. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, yang
yang tidak mau goyah, katakan hanya be strong. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi asal ada Yesus. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, semua. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Oh ya, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, oh pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Oh, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Katakan, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Cepat. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab apa? Kita umat yang diselamatkan, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, yang cinta Tuhan, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Katakan kamu cinta Yesus. Yesus cinta saya. Semua cinta Yesus. Semua cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Silakan duduk kembali.
kembali dan memberkati kita semuanya. Kalau ada cintanya Tuhan, dalam keadaan apapun saudara tetap tenang. Amin. Asal kita hidup benar, asal kita tidak berbuat dosa, asal kita tetap ikut jalan firman-Nya, maka apapun, goncangan apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah mematahkan semangat kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan dan percaya dengan iman bahwa Dia satu-satunya Tuhan Allah kita sampai kapanpun, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hari-hari ini banyak goncangan sebab apa saudara? Banyak sekali yang rebah. Tapi memang itu sudah semuanya difirmankan. Walaupun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 bahkan berlaksa-laksa rebah di sebelah kanan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tetap tegak berdiri, tetap kuat dan tetap bertindak melayani Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Jangan terpengaruh dengan keadaan, jangan terpengaruh dengan kiri kanan kita, dengan orang lain. Tetapi mari kita pandang Yesus. Selama hidup kita benar, selama apa yang kita alami, kita dengar, kita kerjakan itu kebenaran, percaya Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada sebuah lagu lama sekali saudara. Saya sangat tersentuh waktu saya mengingat kembali lagu ini. Karena lagu ini mengingatkan kita untuk bahwa kita perlu senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Firman itu menyucikan kita, firman itu menjadikan kita dipersiapkan untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Tanpa firman-Nya, jangan harap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah firman-Nya terus mengisi kita. Oleh sebab itu penting untuk tetap terus bersekutu dan diisi oleh firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan. Ini hidupku ku persembahkan, pakai seturut kehendak-Mu Tuhan. Jadikan alat dalam tangan-Mu untuk menggenapi rencana-Mu. Biar dalam hidupku Tuhan mengalir air kehidupan yang akan mengairi setiap jiwa yang haus dan kering akan firman-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Ini hidupku ku persembahkan, pakai seturut kehendak-Mu Tuhan. Jadikan alat dalam tangan-Mu
bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ini hidupku. Ini hidupku, ku persembahkan, pakai surut kehendak-Mu Tuhan. Jadikan alat dalam tangan-Mu untuk menggenapi rencana-Mu. Mari yang mau angkat tanganmu, katakan, biar dalam hidupku Tuhan mengalir air hidup-Mu yang akan mengairi setiap jiwa yang haus dan kering akan firman-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Saya mau Bapak Gembala. Biar dalam hidupku, biar dalam hidupku Tuhan mengalir air hidup yang akan mengairi setiap jiwa. Oh, yang haus dan kering akan firman-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan Jemaat dipersilahkan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur karena di pagi hari ini kami masih memiliki kemampuan dan bahkan oleh dorongan jiwa yang Engkau topang dengan roh-Mu sehingga kami mampu untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu terlebih dahulu. Maka tentunya janji-Mu akan Engkau genapi. Engkau akan memberikan segala sesuatu yang menjadi harapan dan kebutuhan kami sesuai dengan apa yang Engkau rancang bangunkan dalam hidup kami. Hamba memohon urapan-Mu turun atas kami semua, agar supaya kami mengalami kesegaran jiwa, dan jiwa kami akan tetap berpaut kepada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan berbuah. Bahkan buah kami tidak sekedar musiman, tidak sekedar lebat, namun kami akan terus memiliki buah yang tetap, sehingga kami dapat cakap melakukan dan menanggung segala perkara yang sedang terjadi. Berkatilah Dewan Musyawarah-Mu yang agung ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertama saya nyampaikan salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, kalau hari Kamis kita mendapatkan pencerahan dari hambanya Bapak Pendeta Yusak Kosasih yang mengambil di dalam firman Tuhan Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Maka ketika saya merenungkan firman ini, lalu saya melihat di pasal 25 ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada jemaat. Karena yang jelas hari-hari ini kita jangan sampai kehilangan keyakinan kita bahwa di bawah kolong langit ini memang ada banyak orang dan tidak terbatas hanya Indonesia, seluruh bangsa dan kaum mengakui Allah itu besar. Bahkan waktu hari Kamis kita diberitahukan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk segala makhluk hidup baik yang di udara, di laut dan di darat, bahkan satu-satunya ciptaannya manusia adalah milik kepunyaannya. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan yang begitu maha kuasa, maha hebat, maha segalanya, lalu pemazmur menyatakan dari kemaha besaran Allah yang menguasai halik langit dan bumi ini. Lalu istilah saya lalu diperkecil melalui pertemuan baik Abraham, Ishak dan Yakub maupun Musa, terutama pertemuannya di atas sebuah gunung, lalu ditindaklanjuti dengan Tuhan yang makin mempersempit ruangnya lagi adalah di dalam bait sucinya. Dan bait suci itu berbicara bukan hanya monumen bangunan gereja, tapi berbicara tentang setiap pribadi yang percaya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha besar, maka dia bermanunggal dengan kita masing-masing. Nah, mari kita menangkap ini, lalu kita perlu mengembangkannya. Sejauh mana keyakinan kita bahwa Allah kita itu maha besar, yang notabene Allah itu sedang berurusan dengan setiap pribadi manusia, tidak peduli suku, bangsa, bahasa dan apapun. Karena yang jelas tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Maka kalau saudara perhatikan mengapa Allah yang maha besar, maha segalanya itu mau turun ke bumi menjadi manusia dan menerjemahkan
rencana dan kehendaknya atas ciptaannya, khususnya satu-satunya manusia kita. Supaya kita akan tetap mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan peristiwa Taman Eden itu adalah sebuah pembelajaran bahwa Allah yang penuh rahmat dan kasih itu telah menyediakan segala sesuatu sebelum manusia itu ada. Oleh karena terperdaya oleh iblis sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Saya perlu terus-menerus mengingatkan kepada jemaat supaya Anda dan saya saat ini kalau berada di dalam bait sucinya, yang paling inti adalah supaya kita mengerjakan keselamatan. Nah, keselamatan itu mutlak penting. Karena itu merupakan tujuan akhir hidup kita. Oleh karena itu jangan sampai kita ini terkontaminasi dengan berbagai paham dan ajaran-ajaran sesuai dengan peringatan firman Tuhan. Di akhir zaman akan ada banyak penyesat. Ada banyak ajaran-ajaran seolah-olah satu dengan yang lainnya itu ya berseberangan, bertentangan, beda pendapat dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa luput dan tidak bisa dihindari. Bahkan kalau saudara perhatikan nubuatan tentang manusia yang pernah saya sampaikan, mereka itu istilahnya liar bedal, angel tenan tuturane betul. Oleh karena itu kita perlu waspada tentang hal ini. Ya. Maka kembali kita perlu ingat bahwa Allah yang Maha Besar itu kok mau ya. Kok mau? Dia penguasa langit dan bumi. Kok mau datang di dalam tubuh kita yang notabene dikatakan sebagai baitnya, tempatnya Roh Kudus. Agar supaya saudara dan saya ini tidak kehilangan pengertian, maka kembali masih ingat pernah saya sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam jiwa itu ada apa namanya? Ada kehendak bebas. Melalui pikiran, perasaan, kasat mata, lalu telinga, lalu hidung kita. Ya, 5 panca indera ini yang harus mengendalikan tubuh kita secara utuh. Bukan berarti jiwa kita ini cuman urusan rohani saja, tapi ya juga urusan jasmani. Itu tidak bisa dipungkiri, namun kita perlu ngerti. Karena sifat tabiat daging manusia itu tidak pernah mengenal puas. Kalau tidak dikendalikan oleh jiwa kita yang memiliki kuasa bersama Roh Kudus untuk mengendalikannya, maka manusia itu bisa tersesat, manusia itu bisa terperosok, dan bahkan ujungnya adalah maut. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk
membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 25. Ya, Mazmur pasal 25. Ayat yang pertama. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kenapa Daud ini mengawali dalam Mazmur 25 ini dengan pernyataan kepada Tuhan bahwa dia akan mengangkat jiwanya untuk berpaut dan ditujukan kepada Tuhan saja. Nah, kita sekarang ini perlu memiliki akan pengertian bahwa di dalam kehidupan ini kita sedang diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan. Yang pertama adalah oleh karena kuasa kegelapan itu yang jelas ingin supaya ciptaan Tuhan satu-satunya manusia itu kalau boleh diajak sama-sama binasa. Yang kedua, melalui hak kebebasan kita supaya kita ini tidak memperdulikan akan manusia rohani kita dan dibawa untuk kepada kesesatan seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Coba mari sekarang kita buka dulu Mazmur 57 ayatnya yang ke-7. Saya akan mengajak saudara untuk mencermati bahwa si jahat itu akan mengincar, menundukkan jiwa kita supaya menuruti kehendaknya. Namun saudara tahu bahwa kehendak iblis itu jelas. Dia adalah pendusta, dia adalah pencuri, dia adalah pembunuh dan pembinasa yang keji. Ya. Mazmur 57 ayat 7 mari kita baca. 2, 3. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Sampai di sini. Ya. Nah, langkah manusia yang mengikuti akan tuntunan daripada si jahat, maka saudara perhatikan ayat selanjutnya ini menyatakan mereka menggali lubang di depanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tidak ada istilahnya ajaan iblis itu baik melalui ya berbagai macam paham, melalui rasi bintang, ramalan-ramalan, lalu kita diajak untuk menyembah ilah lain, membuat patung seperti zamannya Musa yang memimpin penyembahan berhala adalah si Harun. Dan apa yang terjadi, saya enggak usah mengulas lagi. Namun jelas akibat dari perbuatan itu maka ada banyak mereka yang mati di padang gurun. Bukan karena sakit, bukan karena kekurangan makanan. Dan mereka yang jelas tidak sampai pada
tempat tujuan akhir. Nah, untuk itulah maka saya ingin memberikan petunjuk lagi. Kalau tadi secara satu pihak yaitu si jahat. Masih ada lagi satu hal yang menyatakan bahwa kalau sampai tubuh kita ini tidak dikendalikan, kita tidak hidup menuruti akan kehendak Tuhan, maka disitulah maka kita ini akan hidup cuman menitik beratkan dengan hura-hura, pesta pora. Coba kita buka Matius 24 ayat 38. Ya, pelan-pelan supaya kita nanti tidak gagal paham. Karena saudara dan saya jelas sekarang ini berkumpul di sini, motivasi yang paling utama adalah sedang mengerjakan keselamatan. Bukan mengerjakan cuma sebatas supaya badan kita sehat, kita diberkati, sandang pangan papan cukup. Tapi jangan sampai kita lengah. Mari kita baca 2, 3. Mana ini? Matius 24 ayat 38. Matius 24 ayat 38. Mari kita baca 2, 3. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Anda garis bawahi ayat 39. Situasinya seperti pada zamannya Nuh. Karena hanya sibuk urusan jasmania. Tapi saya ingin tekankan kepada saudara, bukan berarti kita ini tidak boleh memelihara tubuh kita supaya sehat melalui rekreasi, melalui makan minum. Bukan tidak boleh. Namun jangan euforia, kebablasan. Ya, segala sesuatu itu kalau kelewatan batas, maka sangat-sangat berdampak, sangat membahayakan kita semua. Makanya ayat 39 bagian akhir dikatakan, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah 1 Petrus pasal 3 ayat 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. Yuk kita baca. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu berapa? 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Lah kenapa kita ini perlu merenungkan akan kejadian-kejadian masa lalu? Sebagai contoh agar supaya kita tidak lengah. Nah, gereja Tuhan perlu menyuarakan itu. Anda jangan pernah bosan. Karena sifat manusia itu suka lali. Jelas
Suka lali nek gak dielingno. Ya. Saya punya pembantu, seringkali saya suka ya dialog dengan mereka. Karena dapur saya itu seringkali dimasuki tikus, jadi saya buat raknya itu dari aluminium supaya tidak dikrokoti. Dulu pakai kayu, seringkali sana bolong sini bolong. Lalu saya ganti aluminium semua. Tapi itu pun juga memerlukan ketelitian. Jangan sampai pintunya mengap. Kalau pintunya mengap ya tetap tikusnya bisa masuk. Nah, saya seringkali ngontrol. Setelah ngontrol ada yang lupa ya, mereka sudah pulang besoknya. Tapi ya kok gak buat tutup. Sepurane lali. Tapi bukan hanya satu kali, bolak-balik lali. Lalu saya guyonan. Jarene njaluk adil, iya toh? Sampean kok lola lali, piye nek kira-kira aku ya melok lali ora mbayari. Oleh toh gak? Kira-kira lali ora mbayari. Wah, jadi meni, ya jangan begitu. Lah iya lah, kowe laku lagi omong ngurung tak lakokno kowe sini jangan begitu. Lalu bilang gini mereka. Kok menjumbulkan? Apa menjumbulkan? Nah, ya menjumbulkan ini ngaget no kok lali bayari. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sama halnya di dalam gereja saya sebagai gembala sidang, boleh enggak saya juga bisa lali? Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya himpunan orang percaya itu perlu saling mengingatkan. Tapi ironinya kadang-kadang kalau jemaat diingatkan gak iso terima, ngamuk. Nek ngamuk terus piye? Jegot, saudara. Ya, diingatkan. Nah, coba mari kita renungkan. Kita jangan kehilangan tema utama kita Yesaya 30 ayat 15 ya. Itu menjadi tolok ukurnya dulu. Karena di Yesaya 30 ayat 15 ayat bagian A itu jelas dengan berdamai atau bertobat, diam, maka kita akan diselamatkan. Diam itu artinya apa? Diam itu artinya mentaati. Nah, kalau saudara perhatikan ini, faktor utamanya karena mereka tidak taat. Nah, karena tidak taat, otomatis masih aku muni gembar-gembar percaya Tuhan Maha Besar. Ya percuma. Tidak ada gunanya. Karena di era zaman sekarang ini ada banyak orang yang pinter menata kata tapi tidak sesuai dengan kepinterannya. Nah, sehingga Alkitab jelas memberi petunjuk orang yang seperti itu mereka dikatakan tidak berakal budi. Nah saya perlu terus membawa jemaat untuk terus eling. Bagaimana caranya Anda bisa berakal budi? Tidak ada jalan lain. Kalau Anda seperti hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi saya kalau tidak atas panggilan Tuhan untuk memimpin jemaat,
mengerjakan keselamatan bersama, aku mau. Tidak ada gunanya. Kalau hanya untuk supaya jemaat itu diberkati, supaya ini semarak gini, pangkatnya naik, ini naik. Tidak ada gunanya. Coba saudara perhatikan 1 Korintus 15, mari. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-11. Sorry. 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Mari kita baca. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kita mengenal Tuhan lewat karya keselamatan penebusan dosa Yesus Kristus itu kalau hanya untuk kepentingan sandang pangan papan saja, maka Paulus bilang kamu akan menjadi orang yang paling malang di bawah kolong langit ini. Karena saudara pasti ingat orang kaya itu pada akhirnya karena harta bendanya banyak disuruh menjual, dia tidak rela. Maka Tuhan bilang lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga, kan begitu. Lalu lagi, apa artinya engkau memiliki seluruh isi dunia kalau jiwamu binasa? Konon kabarnya katanya di Yerusalem sana ada pintu yang namanya lubang jarum gitu loh. Bukan kok ontone mlebu ning ngene bolongane dom. Bukan begitu. Setiap onta itu kalau lewat itu mesti diluk gitu loh, masuk gitu loh. Karena pintunya pendek dan tidak setinggi onta. Itu yang dimaksud, itu gambarannya adalah sulitnya gitu loh saudara. Karena terpaut dengan harta benda. Nah saya ingin mengingatkan kembali dasar penulisan Mazmur 24-25 ini secara khusus adalah dilatar belakangi tentang peristiwa Daud yang karena yaitu tadi tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dia menyalahgunakan hak kebebasan yang Tuhan beri sehingga ketika dia berhasil di dalam karirnya ya, dan bahkan dia seringkali luput dari kejaran musuh-musuhnya karena pertolongan Tuhan. Tapi teledor sehingga jatuh di dalam dosa dan dia melakukan sesuatu yang tercela, yaitu merebut istrinya orang lain yang bernama Uria. Nah sehingga terjadilah perselingkuhan karena Daud ini raja, Uria ini adalah panglima perangnya yang bukan ini ya kalau saya katakan mungkin tingkatannya bukan komandan panglima, tapi dia adalah komandan batalion begitu saudara. Ya. Dan akibat daripada perbuatannya maka untuk menutupi dosa-dosanya
maka merencanakan berbagai macam cara. Dipanggil pulang, Uria dari medan perang, supaya pulang tidur dengan Uria, dengan Batseba. Pada waktu itu mungkin baru kejadian laporannya Batseba itu hamil, sudah mati haid gitu, bukan mati haid, sudah ndak haid gitu saudara, ya. Lapor karena ketakutan, lalu rencananya dipanggil pulang suruh tidur, tapi ternyata Uria tidak mau karena jiwa patriotiknya itu merasa bahwa aku meskipun komandan aku tidak boleh semena-mena, seenaknya sendiri, enak-enakan, sedangkan anak buahku di medan perang sana, tidak, langsung pulang. Artinya rencana yang pertama gagal. Lalu hari lepas hari tidak bisa diberhentikan karena kandungan dalam perutnya itu terus membesar. Lalu dia merancanakan sebuah kejahatan yang notabene adalah untuk menutupi dosanya. Memerintahkan kepada panglimanya, ya ini atasannya Uria yang bernama Yoab, untuk supaya Uria itu dikirim ke medan perang. Kalau nanti musuhnya itu banyak, kalau keteter Uria, Yoab diperintahkan jangan nolong. Dan betul terjadi, akhirnya Uria mati, dibunuh oleh Bani Amon. Nah sehingga tidak hanya korbannya, nah ini mari kita perlu perhatikan, dosa itu bisa merembet seperti kanker. Ya, tidak hanya Uria saja yang mati, anak buahnya banyak yang mati konyol, betul enggak? Nah, kira-kira menurut saudara Jat, belum lagi kalau saudara baca dengan teliti kisah Daud ini, pamannya yang bernama Ahitofel itu adalah penasehat yang luar biasa. Alkitab menyatakan Ahitofel ini nasihatnya sama dengan nasihat dari Tuhan. Itu luar biasa. Nah Ahitofel ini mengabdi kepada Daud, menjadi penasehatnya. Makanya Daud tidak pernah kalah. Setiap mau maju perang, setiap mau apa, selalu dinasehati oleh Ahitofel dan akhirnya pasti menang. Nah gara-gara ternyata Ahitofel menurut catatan Alkitab adalah engkongnya Batseba. Ahitofel punya anak yang namanya Eliam. Eliam mempunyai anak yang namanya Batseba. Uria itu putu mantune. Dinodai oleh Daud. Apa enggak? Mangkel, dendam. Akhirnya dalam satu kesempatan dia bergabung dengan Absalom. Menjadi penasehatnya Absalom. Ya saya tidak menceritakan lebih detail. Tapi saudara bisa, makanya saya ingin saudara tekun membaca firman Tuhan. Maka Anda akan melihat. Kenapa Daud yang dosanya sedemikian rupa besarnya kok masih mendapatkan tempat? Kok masih? Kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Maka dalam kesempatan ini kabar baiknya, mari. Semasa kita masih hidup, belum mati, belum terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan. Amen. Melalui pertobatan. Maka coba tolong dibuka 2 Samuel pasal 13. Pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Ayatnya yang ke-13. Kalau saudara baca 2 Samuel pasal 12 ini dari awal, maka Anda akan mengerti. Ini merupakan peristiwa setelah Batseba itu ini dan Uria setelah mati, lalu Nabi Nathan dikirim oleh Tuhan untuk menegur Daud.
Mari kita baca. 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Padahal kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, maka akibat dari perbuatan jahatnya Daud pasti konsekuensinya harus menerima hukuman. Tapi oleh karena, nah ini, dahsyatnya iman kekristenan itu, setiap orang itu kalau dosanya walaupun merah seperti kirmisi akan diseputikan seperti salju kalau dia bertobat. Tapi tidak sekedar bertobat, harus setelah bertobat tunjukkan buah-buah pertobatan. Maka tidak mengulangi masa-masa salahnya, yang pelanggarannya yang lalu-lalu. Nah kalau hari Kamis Pendeta Yusa Kosasih menitik beratkan tentang perceraian dan lain sebagainya, kan rasanya kan enggak saudara. Anda enggak usah terlalu ini ya. Mari masih ada kesempatan, karena banyak saya berani menyatakan ini karena firman Tuhan yang menjamin perjanjian Allah itu kekal. Nah nanti kita rangkaikan dengan pernyataan Daud. Karena Daud ini sosok figur yang boleh dikata dosanya itu paling sundul langit kalau saya memberikan istilah. Tapi kenapa kok Tuhan bisa memulihkan? Bahkan namanya, silsilahnya itu masih tetap dipakai sampai kepada keturunan Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa manusia. Nah di sini letaknya. Lalu akibat perbuatan itu, maka kita baca ayat 14. 14, ya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, Tuhan tidak menghendaki. Dan kalau saudara baca terus, maka Daud tetap mengingat masa lalunya. Betapa dia sulitnya. Ketika dia berseru, maka Tuhan tolong. Ketika dia berharap, maka Tuhan mendengar. Dan tidak pernah mengecewakan. Maka ketika peristiwa itu, meskipun tuh Nabi Natan sudah menyatakan anakmu itu akan mati, dia tetap memperjuangkan. Sampai dia puasa, delosor di lantai, tidak mau makan, tidak mau minum. Tapi oleh karena Tuhan tidak berkehendak. Dan saya yakin anak yang terlahir itu pun belum mengerti dosa. Maka anak yang terlahir itu pun juga tetap ada di Firdaus Roh. Amin. Nah ini uniknya kita ini percaya dengan iman kekristenan. Tapi saudara jangan ini, oh iku wae ngono gak popo aku ngeteni. Iya kalau saudara ngerti kapan matinya. Tahu-tahu dalam dosa terus dut, ya siapa tahu. Amen. Nah, maka dari situlah maka kita harus menangkap pengertian demi pengertian ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat pasal 25 Mazmur 25 ayat 1 itu diawali tentang bagaimana kita ini harus mengendalikan jiwa ini jangan sampai terpengaruh dengan nafsu daging kita. Jiwa kita ini perlu berpaut erat dengan Tuhan supaya akan
memiliki yang namanya buah roh, penguasaan diri. Maka tidak ada jalan lain. Mari kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Mari kita baca. Ayo, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala yang agung adalah Yesus Kristus. Namun yang perlu menjadi sasaran keselamatan itu adalah manusia. Ya Salmasa masih hidup lewat gerejanya, maka Tuhan mengangkat seorang gembala untuk memelihara jiwa kalian. Maka tentu Tuhan ingin supaya jemaat mentaati suara gembala. Sunyi senyap. Sing amin kok cuma sitok mau ya. Nah, dari peristiwa Daud ini, maka mari kita sekarang kembali kepada Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 2. Yuk kita baca. 2, 3. Allahku, kepadamu aku percaya, kepada Tuhan aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Nah jelas kehidupan kita ini jangan sampai kita ini dipersekusi atau diolok-olok oleh orang lain. Sehingga membuat kita ini malu. Nah satu-satunya jalan, kalau saudara perhatikan apa tahu artinya orang kalau sudah terjebur dalam sumur. Seperti Yusuf. Iya. Di dalam sumur sempit, kanan kiri, oh, iso nulung enggak? Yang ke bawah iso enggak nulung? Enggak bisa. Satu-satunya jalan yang masih kelihatan adalah langit. Itu mempunyai satu pembelajaran, berserulah kepada Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Daud. Allahku kepadamu aku percaya. Lah hari-hari ini Anda perlu mempertajam kepercayaanmu kepada Tuhan lewat firman-Nya. Makanya Paulus itu menulis surat kepada Timotius, hendaklah engkau tekun di dalam firman. Hari-hari ini saya mengimbau kepada jemaat, saya tidak mengajak atau menarget saudara untuk fasih di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Tapi Anda perlu punya persekutuan dengan firman. Karena firman itu berkuasa untuk menuntun, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan nasihat. Jangan sampai kita salah jalan. Lah hari-hari ini kenapa gereja itu terpecah. Saya tidak anti persekutuan. Persekutuan boleh saja. Anda dirikan persekutuan A, B, C, D, E, F, G, macam-macam. Nah karena ini memang akhir zaman harus terjadi. Tapi bagi jemaat, bagi saya dari awal dulu sampai hari ini dan mudah-mudahan selama-lamanya tetap
pendapat saya, jemaat itu tidak bisa, istilah saya, dijiret gulune, ditaleni, dicancang ning kursi, dipaksa untuk tetap di sini. Karena Anda punya hak kebebasan. Tuhan saja ndak berani, bukan ndak berani, ndak mau intervensi hak kebebasan saudara. Lah siapa saya, kan begitu. Tapi perlu diingat, jemaat itu kalau sudah bergabung di dalam gereja Betani Indonesia ini punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada aturannya, ada pasal-pasalnya yang harus ditaati, dituruti secara jasmania. Jadi saya punya hak untuk menertibkan setiap jemaat yang menjadi pengurus tetap. Maka Anda tidak boleh untuk menjadi pengurus di luar organisasi Gereja Betani Indonesia Tuban. Ngerti ya? Tapi kalau Anda jemaat mau bersekutu ke sana, mau bersekutu sini, monggo silakan. Bagi saya, tugas saya adalah memberikan penyuluhan, memberikan didikan, memberikan pengarahan. Jangan sampai nanti dijablok sama setan-setan yang notabene sekarang ini cuma mementingkan euforia. Saya banyak melihat begini. Kalau ada kegiatan outbound, rame banyak yang ikut. Tapi kalau rutin ibadah di gereja, yang inilah, yang itulah. Ya itu tadi seperti zamannya Nuh. Mereka senangnya hura-hura. Bukan tidak boleh, boleh. Ojo kebablasan. Karena kita ini beribadah adalah untuk membangun rumah rohani. Memang rumah rohani ini angel untuk istilahnya harus, istilah saya pikul salib, harus begitu. Kalau enggak begitu ya enggak bisa bertumbuh. Coba saudara saya kaitkan dengan Injil Markus pasal 4. Ya. Tentang menabur. Ada berapa macam tanah? Kalau menurut saudara. Ada berapa macam tanah yang akan ditaburi benih? Ayo, ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah apa? Di pinggir jalan. Firman ditabur di pinggir jalan, ya otomatis akan dimakan oleh si gagak, si jahat itu. Tidak berakar karena di pinggir jalan. Yang kedua adalah ditaburkan di tanah yang berbatu. Tidak ada tanahnya. Ya seperti dulu di gereja belakang ini saya gali sumur 1 tahun manual. Cuma 60 cm tanahnya, bawahnya sampai 35 meter watu. Totoi pakai ini. Ya sulit untuk ini. Tidak berakar. Lalu yang ketiga adalah semak duri. Terhimpit dengan pengaruh dunia. Yaitu tadi euforia, macam-macam pengaruh. Ya persoalan macam-macam. Tapi yang keempat adalah tanah yang subur. Lah coba Anda bayangkan. 4 hal. Kalau dipresentasi berarti cuma 25%. Yang 75% ini
nggak bisa untuk menerima benih firman Tuhan. Makanya kita perlu waspada. Jangan mengabaikan tentang perumpamaan-perumpamaan ini supaya kita ini harus menjadi tanah yang subur. Lah kalau andai kata kita termasuk jenis yang kedua dan ketiga, bagaimana caranya? Tidak ada lain, berdamai dengan Tuhan. Maka tanah yang berbatu itu perlu dicangkuli. Amin. Yang ada semak durinya ya perlu dibabati. Nah, supaya kita menjadi tanah yang subur. Karena hal-hal seperti itu mengingatkan kita tentang apa yang pernah disampaikan oleh Daud. Coba kita baca Mazmur 25 ayat 3. Ayat 3, ayo kita baca 2, 3. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Nah, jelas orang yang berpaut kepada Tuhan tidak akan mendapatkan malu. Tetapi pasti ada orang yang mendapatkan malu. Orang yang tipe yang mana yang dimaksudkan? Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat apa? Khianat, yaitu memberontak dengan tidak ada alasannya. Sekarang saya ingin menekankan tentang ayat ini. Jangan sampai kita ini ya jelas. Jangan meninggalkan Tuhan tanpa alasan. Karena bagi setiap manusia sebetulnya tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ya tadi itu. Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang terus dari pencipta langit dan bumi menguasai alam semesta sampai mengerucut bertemu dengan Musa di atas gunung, lalu bertemu dengan kita di dalam bait sucinya, lalu bermanunggal di dalam hati kita. Coba, kurang apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Saudara? Nah, jangan sampai kita ini berkhianat dengan tidak ada alasannya. Saya kan pernah ada jemaat tahu-tahu pamit. Saya mau keluar, Pak. Loh, ya kenapa? Tidak ada apa-apa. Loh, tidak ada apa-apa, piye? Nah ini kan bagi saya kan satu hal yang perlu saya introspeksi. Apa ya salahku ya? Makanya saya berketetapan. Kalau ada jemaat yang misalkan pindah sana, pindah sini. Bagi saya yang penting saya tidak menjadi penyebab. Antara lain semasa dia di sini tidak saya perhatikan untuk mempunyai job, punya ya istilahnya kedudukan gitu, enggak tahu asar, enggak tahu kolektan, enggak tahu apa-apa. Semua saya perhatikan yang mau, mari bergabung. Iya kan? Ya dengan cara itu. Tapi kalau minta menuruti keinginannya yang saya tidak bisa, ya otomatis saya nggak bisa menyenangkan banyak orang. Saya nggak bisa, saya berusaha untuk bisa menyenangkan semua orang. Tapi pertanyaannya menurut saudara, bisakah saya? No, nggak bisa. Nggak akan bisa. Tapi saya bukan berarti kalau tidak bisa tidak berusaha. Saya berusaha sepanjang nurut aturan. Nah, seperti itu. Nah kalau sampai tidak ada alasannya. Alkitab jelas mengatakan akan mendapat
malu. Nah, mendapat malunya gimana? Antara lain, ada toh balik. Setelah balik, berbalik, ya ngene. Tapi saya tetap tidak mempermalukan. Karena saya tugasnya adalah seperti menjaga sebuah bengkel, mobil yang rusak apapun dan bagaimanapun siapapun boleh masuk. Perlu diperbaiki. Tentunya yang memperbaiki adalah Tuhan. Makanya tadi dikatakan kalau kamu mendengarkan suara gembala yang akan memelihara jiwamu. Dan tujuan saya adalah untuk menyelamatkan setiap orang. Itu targetnya. Lah kalau tidak mau, ya apa boleh baut? Baut apa buat? Nah, mari kembali agar supaya kita ini bisa dibimbing. Membutuhkan apa? Ya harus bagaimana? Kita baca Mazmur 25 ayat yang ke-9. Yuk. 25 ayat 9. Mari kita baca. 2, 3. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Tuhan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi jangan sombong. Jangan merasa punya skill, punya ini, punya itu, apalagi punya duit. Sampai saya sedih ada orang bilang, wah sekarang ini mau bikin gereja gampang, asal duitnya banyak. Saya kupingku rodok loro ngrungokno seperti itu. Karena prakteknya ada banyak orang yang mengandalkan duitnya. Saya sempat ngobrol sama Pak Yusa kemarin. Dia bilang biasa Pak gitu itu. Tempat saya juga ada orang yang mempersembahkan tanah. Lalu mau nyetir gereja begini ini. Saya nolak. Dan terus akhirnya dia marah terus keluar. Dia bilang gitu. Tidak bisa saudara. Gereja itu jangan mendengarkan. Saya masih ingat di benak saya sampai saat ini. Nasihatnya almarhum Bapak Pendiri Betani, Pak Alek Danusaputra. Ketika pertemuan di Mojokerto Pacet, saya dengan rekan-rekan semua mendengarkan beliau memberikan petua. Saya diginin. Kowe aja sombong ya. Aja pekarane kowe sugih terus kowe iso ngatur gereja. Aja ngatur gereja nganggo duitmu. Saya masih ingat. Tidak bisa, saudara. Karena nanti ujungnya adalah yaitu tadi. Kompromi dengan dosa. Ayo, kalau gereja itu terpancang dengan orang-orang yang punya duit. Wani negur kalau dia salah. Buktinya banyak saudara. Lah saya ini cuma dari hati nurani saya yang terdalam. Mengingatkan. Lah misalkan tidak mau ya sudah monggo kerso mau apa. Makanya minggu yang lalu katakan perpecahan itu harus terjadi. Tapi untuk menguji siapa yang benar. Kalau tetap mempertahankan roh yang sama, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pemersatu. Pada akhirnya pasti akan bertemu lagi. Tapi kalau satunya Roh Kudus, akhirnya satunya Roh Wedus, ya tidak bisa. Mesti begini, makin melebar. Nah oleh karena itu saya imbau kepada seluruh jajaran Betani.
ora usah rame-rame, ndak usah geger-geger. Kalau pendapatnya ndak ini, ya wis kowe ke kanan, aku ke kiri, kowe ke kanan. Itu kan paling enak. Nah mari kita tunjukkan, buktikan apa pendapat kita itu betul atau tidak. Nah kan begitu. Sebab hari-hari ini kita perlu waspada dengan roh pemecah belah ini yang bisa mengontaminasi yang lain-lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya harus memberitahukan hal ini kepada jemaat. Karena jangan sampai kita ini terpecah belah oleh karena paham-paham yang tidak jelas. Ya saudara. Makanya tadi dikatakan jangan pernah sombong. Perlu rendah hati. Coba kita buka. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa kita di hadapan Tuhan mau sombong, mau congkak? Bukankah segala sesuatu yang kita miliki ini dari Tuhan? Anda setuju? Apapun yang Anda miliki itu dari Tuhan. Dan Tuhan punya maksud supaya Anda kalau diberkati, Anda naik pangkat, Anda jenius, Anda ini supaya Anda bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat karyamu lah maka Anda akan tertarik dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu tujuannya. Tidak untuk tujuan yang lain, membesarkan diri, lalu efeknya itu mempengaruhi dan berkhianat kepada Tuhan. Ya tentu gerejanya yang dikhianati. Nah kalau saya tetap prinsipnya, kalau itu bukan dari Tuhan, ya kok mesti merotoli dewe. Wong banyak kok di sini. Beberapa yang adakan persekutuan kok merotoli dewe, buka tutup. Tapi kalau yang dari Tuhan Anda perhatikan, tidak ada bisa yang menghalang-halangi. Tolong catat baik-baik, itu pun pernah terjadi kalau Anda membaca kisah para rasul. Maka para ahli Taurat dan pengikut-pengikutnya yang waktu itu memusuhi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melakukan pemberontakan, melakukan akan ini dan itu. Lalu Gamaliel datang menasihati mereka. Eling-eling lo. Kalau itu dari Tuhan, nggak kowe iki padha mbek ngelawan Tuhan. Makanya saya enggak pernah anti kok saudara mau mendirikan ini, mau minta sana. Enggak apa-apa. Saya tetap adem ayem. Aku cuma ngopeni jemaat yang mau nurut. Yang enggak mau ya monggo kerso, mau apa. Ya, jangan kalau saya mengatakan begini lalu ada kaitannya dengan akhir-akhir ini. Saya cuma membentengi jemaat yang mau digembalakan. Karena jemaat kalau tidak digembalakan nanti kalau liar ya itu tadi campur aduk, Anda tidak paham. Dan saya tekankan seluruh jajaran Betani, kalau ingin supaya Anda solid, Anda perlu tetap mendengarkan suara gembala lewat mimbar ini. Yaitu firman-Nya. Karena Anda tahu kita selalu punya tema terus sangat powerful. Tidak akan bisa meleset dan saya garansi
Anda kalau menuruti ini, Anda tidak akan tersesat. Anda pasti mendapatkan keselamatan. Maka Anda akan menjadi generasi yang diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, saya harap saudara bisa mengerti keselamatan itu jauh lebih penting daripada yang lainnya. Saya tidak punya motivasi lain. Makanya saya ini sampai mecetet piye wis gak ngarah. Saya ini lalu memaksa jemaat kue harus gini. Apalagi kalau soal duit. Ya. Saya tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut untuk biaya operasional gereja itu tidak dicukupi oleh Tuhan. Sejak dari awal sampai saat ini, meskipun masa-masa sulit bagaimanapun, saya yakin ketika saya berseru, maka Tuhan pasti dengar dan menolong. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Ya. Puaskan hatiku dengan hadiratmu. Ya, puaskan hatiku. Penuh ya.